Pergi berlayar menggunakan skoci. Cakep. Wah, ternyata ombaknya besar-besar dan ada harimau juga. Emailnya juga, cuk. Selamat datang di channel kami. Saya Joe bersama dengan rekan saya. Abu ngejek. Channel ini membahas berbagai alur cerita film yang menarik. Dan kali ini, film yang akan kami bahas berjudul Life of Pi. Film ini dirilis pada tahun 2012 di India dan disutradari oleh Ang Lee. Oke, komando saya ambil alih dan ini bukan pantun lagi. Langsung saja, film diawali dengan seorang penulis yang mengunjungi seorang legenda pelaut yaitu Pai untuk menceritakan kisah hidupnya. Lalu, Pai menceritakan awal hidupnya di masa kecil yaitu di bangku sekolah. Nama Pai sendiri berasal dari nama kolam renang paling indah di Paris, Prancis yaitu Piscine Molitor. Pesin? Yes, Piscine. Pesin. Oke, lanjut. Ia dibesarkan di keluarga yang beragama Hindu, tetapi pada usia 12 tahun ia diperkenalkan dengan agama Katolik dan diperkenalkan kembali dengan agama Islam. Bisa dikatakan Pai menganut 3 agama sekaligus. Dan apa itu alasannya, Bung Joe? Karena Pai ingin membangun kedekatan dengan Tuhan, menurutnya Bung Jack. Menarik sekali. Oke, lanjut. Keluarga Pai memiliki sebuah kebun binatang dan Pai sangat tertarik pada hewan, terutama seekor harimau yang bernama Peter Parker. Richard Parker. Sorry. Di masa kecilnya, Pai yang polos beranggapan bahwa binatang buas juga memiliki hati nurani dengan memberikan sepotong daging kepada Richard Parker dengan jarak yang cukup dekat, namun diketahui oleh ayahnya. Lalu, ayahnya memberitahu Pai bahwa apa yang dilakukan Pai itu salah. Ayah Pai memanggil salah satu karyawan kebun binatang, kemudian membawa seekor kambing hidup-hidup untuk membuktikan bahwa binatang buas tidak memiliki hati nurani. Dan dari situ, rasa penasaran Pai menjadi tidak bergairah lagi. Sungguh malang sekali nasib Pai. Setelah Pai beranjak dewasa, Pai sendiri dipertemukan dengan seorang gadis yang bernama Anindi di kelas tari. Anandi. Anindi. Anandi apa Anandi? Anandi. Anandi. Namun, pertemuan tersebut tidak berlangsung lama karena keluarga Pai memutuskan akan pindah ke Kanada dan menjual lahan kebun binatangnya. Sebelum berangkat ke Kanada, Anindi meninggalkan sebuah gelang kepada Pai untuk berjanji kepadanya bahwa dia akan kembali. Janji seorang laki-laki. Saya rasa perempuan hanya perlu bukti, Bung Jack. Oke, lanjut. Akhirnya, keluarga Pai meninggalkan India untuk pergi ke Kanada. Setelah beberapa hari berlayar, kapal yang ditumpangi oleh keluarga Pai sampailah di palung terdalam di muka bumi, yaitu Palung Mariana. Sedalam apa sih, Bung Jack? Sedalam cintaku padamu. Asik, so sweet. Di malam itu, ketika Pai sedang tertidur dan mendengarkan angin kencang, lalu Pai keluar dari kapal tersebut dan ternyata terjadi badai yang sangat lebat dan disertai ombak yang sangat besar. Disinilah kekacauan itu terjadi. Dampak dari ombak besar tersebut mengakibatkan kebocoran pada kapal. Kemudian Pai mencoba memberitahu keluarganya, namun bagian bawah kapal sudah penuh terisi dengan air. Pai sangat sedih dan berusaha meminta tolong kepada kru kapal untuk menolong keluarganya. Namun kru tersebut mengatakan bahwa sudah terlambat dan memaksa Pai untuk menaiki skoci karena kondisi semakin darurat. Lalu Pai bersikeras untuk menunggu keluarganya dengan menahan tali yang ada di skoci tersebut. Kemudian usaha Pai tidak berhasil dikarenakan seekor zebra melompat ke arah skoci yang mengakibatkan skoci itu terjatuh dan menyelamatkan Pai dari tenggelamnya kapal tersebut. Di saat itu, Pai melihat sesuatu yang bergerak dan berusaha menyelamatkannya. Ternyata, sesuatu yang bergerak itu adalah Richard Parker. Pai mengira itu manusia dan Pai mengusir kembali Richard Parker, namun hantaman ombak yang sangat besar membuat Richard Parker masuk ke dalam skoci tersebut. Keesokan harinya, ketika badai sudah mulai reda dan posisi Pai bergelantungan di ujung skoci untuk menjauh dari Richard Parker dan hiu. Setelah itu, Pai melihat orang utan atau orange juice dari kejauhan yang sedang mengambang di atas tumpukan pisang dan menyelamatkannya. Lalu Pai berusaha berteriak minta tolong di tengah lautan, berharap ada yang mendengarkannya, namun bukannya malah ada yang menolong, tiba-tiba seekor hyena keluar dari skoci tersebut dan menyerang Pai. Di malam harinya, hyena tersebut memberontak karena kelaparan dan menyerang seekor zebra hingga tewas. Di hari berikutnya, Pai yang sudah sangat kelelahan karena begadang semalaman dengan binatang yang buas, Pai mencoba istirahat sejenak. Oke Pai, istirahat cukup, kita lanjut ke ceritanya.
Saat itu, Pai mengingat bahwa dalam Sekoci ada perbekalan dan buku panduan untuk bertahan hidup. Beruntung, perlengkapan tersebut semuanya lengkap dan aman. Kemudian Pai memanfaatkan pelampung dan tongkat dayung untuk dijadikan gangsing yang terapung, supaya dapat menjaga jarak dari serangan hewan buas. Secara bersamaan, si hyena muncul dan membunuh Orange Juice. Hal itu membuat Pai marah dan berteriak kepada si hyena tersebut. Suara kemarahan Pai membuat Richard Parker keluar dan memangsa si hyena tersebut dan menyerang Pai. Dan beruntung Pai selamat dari serangan si Richard Parker. Keesokan harinya, Pai mencoba menulis sebuah surat, berharap ada seorang yang menemukan dan mengirimkan bala bantuan. Di samping itu, Pai mencoba untuk menyibukkan diri supaya terhindar dari frustasi. Dan Pai mencoba membangun kedekatan dengan Richard Parker dengan cara memberikannya minum. Kondisi semakin lapar, perbekalan semakin menipis. Pai berinisiatif untuk menangkap ikan dengan mata kail yang dia buat. Namun usaha Pai sia-sia. Di samping itu, Richard Parker melihat beberapa ikan dan berusaha menangkapnya. Richard pun gagal menerkamnya. Dengan kecerdasan Richard Parker yang dimiliki dan kondisi semakin lapar, Richard Parker menuju ke arah Pai. Lalu Pai panik berusaha secepatnya naik ke Sekoci. Di samping itu, Pai berkesempatan untuk membunuh Richard Parker dengan kapaknya. Namun hal itu tidak terjadi dikarenakan Pai melihat tatapan Richard Parker yang berbeda. Setelah itu, Pai memutuskan untuk menolong Richard Parker dan sudah menganggap Richard Parker sebagai teman seperjuangan di lautan. Ikan hiu orang utan. Cakep. Bang Jack, jangan banyak cincong, lanjut aja ke ceritanya. Jir. Keesokan harinya, Pai dikejutkan dengan fenomena ikan yang bisa terbang. Hal itu membuat Pai dan Richard Parker mendapatkan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Di samping itu, Pai berusaha untuk merebut ikan dengan ukuran yang sangat besar menggunakan tongkatnya. Lalu Pai menyantap ikan tersebut dengan sangat lahap meskipun tanpa bumbu rendang ala nasi padang. Anjir. Pai memberikan sepotong ikan kepada Richard Parker dan membuat Richard Parker menjadi jinak atau takut kepada Pai. Disitulah chemistry dari dua jiwa tersebut akan terbentuk. Setelah dapat mengendalikan Richard Parker, hal itu membuat Pai bersemangat untuk melanjutkan hidupnya di tengah lautan dengan cara mengupgrade kapal rakitan menjadi TH-12. TH12. Iya, TH-12. Unik. Oke, lanjut. Harapan Pai untuk selamat semakin dekat, dikarenakan Pai melihat kapal yang berukuran besar berlayar di hadapannya, walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Dan Pai berusaha memberikan sinyal dengan cara menembakkan flare gun ke atas. Namun sayangnya usaha yang dilakukan Pai tidak dilihat oleh awak kapal tersebut dan membuat Pai menjadi pasrah kembali kepada keadaan. Kondisi pun semakin panik ketika Pai sadar bahwa akan ada badai yang cukup besar menghampirinya. Kemudian badai pun datang dan membuat kondisi Pai dan Richard Parker semakin malang. Badai tersebut berlangsung cukup lama sehingga membuat Pai dan Richard Parker hampir dijemput malaikat Israel is dead. Badai pun berlalu dan berdampak pada persediaan makanan jadi hilang. Hari demi hari telah mereka lalui tanpa persediaan makanan satupun dan membuat kondisi Pai semakin tidak berdaya. Lalu Pai menghampiri dan memeluk Richard Parker dan berkata, Gampang. Di saat Pai sudah kelelahan, Pai ditemukan dengan pulau yang terapung dan terdapat banyak tumbuhan. Tanpa berpikir panjang, Pai pun langsung memakan tumbuhan tersebut. Lalu Pai penasaran dengan isi pulau dan ternyata di dalamnya terdapat hewan meerkat yang jumlahnya sangat banyak dan keuntungan bagi Richard Parker. Di dalam pulau itu terdapat beberapa genangan air yang berbentuk bulat, lalu Pai berenang dan meminum air yang ada di pulau itu. Karena Pai menyadari bahwa itu adalah air tawar. Pai memutuskan untuk tinggal di pulau tersebut untuk sementara. Malam hari pun tiba. Pai pun keheranan melihat seekor meerkat menjauh dari air tersebut. Ternyata yang membuat meerkat menjauh dari genangan air dikarenakan ada keanehan yang terjadi, seperti mengeluarkan cahaya dan membuat ikan mati mengambang. Atau bisa dikatakan air tawar tersebut berubah menjadi air asam. Di sisi lain, Pai memetik buah yang terdapat pada tumbuhan di pulau itu, dan Pai kembali dikejutkan oleh gigi manusia yang ada di dalam buah tersebut.
Lalu Pai sadar akan hal itu, bahwa itu bukanlah tempat yang aman untuk ditempati. Pai pun memutuskan untuk kembali berlayar dan membawa persediaan makanan yang ada di pulau itu. Beberapa hari kemudian, Pai yang sudah tidak berdaya berhasil mendarat di suatu pantai yang berada di Meksiko. Di samping itu, Pai melihat Richard Parker yang menuju ke arah hutan, berharap Richard Parker menoleh untuk mengucapkan selamat tinggal. Sayangnya, Richard Parker mengabaikan harapan dari Pai dan langsung masuk ke hutan dengan perlahan. Beberapa jam kemudian, Pai ditemukan oleh warga setempat untuk dievakuasi. Di situ Pai menangis terdesak-desak. Menangis bukan karena selamat, tetapi Pai menangis karena terpisah dari Richard Parker. Hal itu adalah perpisahan paling menyakitkan yang dirasakan oleh si Pai ini. Tamat, ending yang sangat mengharukan. Oke Bung Jack, apa hikmah yang kita dapat dari film ini? Hikmah yang didapat film ini adalah, seberat apapun ujian dalam hidupmu, janganlah lupa mencukur bulu ketekmu. Anjay. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan. Jangan lupa bayar utang gorengan Anda di kantin Bu Ayu. Udah bayar belum? Udah, Saya Jo. dan saya Jack. Sampai bertemu lagi di alur cerita berikutnya.